Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa pada pembahasan mengenai teknik penulisan akademik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penyusunan research question atau pertanyaan studi. Sebenarnya, research question muncul dari research gap dan research gap sendiri lahir dari proses literatur review. Namun di sini saya membahas penyusunan research question terlebih dahulu untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya sebuah pertanyaan studi, sekaligus juga nantinya memberikan arah bagi sebuah proses literatur review. Kita kembali ke urutan ide tulisan ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dari topik umum menuju ke topik spesifik, minimal perlu dilakukan background reading. Background reading bisa dilakukan misalnya dengan membaca buku teks, ensiklopedia, dan kamus, atau juga dengan membaca isu-isu di media massa. Lebih serius lagi, bisa pula dengan melakukan skimming artikel-artikel jurnal terbaru. Tujuannya adalah supaya kita punya gambaran atau sense awal mengenai topik tulisan, baik terkait konsep, definisi, konteks, maupun isu-isu dan informasi yang berhubungan. Tak perlu terlalu mendalam karena ini baru langkah awal. Googling atau menggunakan Wikipedia pun sah-sah saja dalam background reading, toh gambaran tersebut bukan untuk kita langsung masukkan di dalam tulisan. Dari gambaran awal ini, kita bisa rumuskan topik spesifik, yaitu topik dengan bahasan yang lebih sempit dan ditandai dengan action words. Namun, sudah cukupkah ide tulisan kita sampai di topik spesifik? Untuk tulisan akademik, apalagi selevel makalah, artikel, atau skripsi, tentulah belum. Dari topik spesifik, arahnya adalah menuju research question. Sebuah tulisan akademik perlu memunculkan masalah dan pertanyaan yang harus dijawab. Hanya dengan topik seperti ini, kemana arah tulisan sesungguhnya masih belum terlalu jelas. Banyak pertanyaan-pertanyaan terkait yang bisa diajukan. Misalnya, kita bisa kaitkan pertanyaan ke historis. Sejak kapan misalnya pola permainan sebuah klub menjadi sangat fleksibel? Bagaimana fleksibilitas pola permainan mulai mempengaruhi kesuksesan klub-klub sepak bola? Seberapa fleksibel pola permainan Liverpool saat menjuarai Premier League? Atau bagaimana pola permainan Liverpool dibandingkan dengan klub-klub lainnya? Bagaimana perbandingan efektivitasnya? Kita juga bisa tanyakan, bagaimana jika semua klub di Liga Inggris memainkan pola permainan yang fleksibel? Atau apa yang terjadi jika pola permainan Liverpool tidak fleksibel? Setiap pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya perlu dievaluasi. Ada pertanyaan atau gabungan pertanyaan yang bisa menjadi research question kita, ada juga yang tidak. Ada pertanyaan penting tapi mungkin sudah cukup terjawab karena banyak yang telah menganalisisnya. Nah, kemudian pertanyaan tertentu juga bisa mengubah sudut pandang kita dalam melihat topik kita atau bahkan malah memicu perubahan topik. Dan pastinya setiap pertanyaan, apalagi yang kita jadikan pertanyaan penelitian, akan membutuhkan data-data yang spesifik. Tanpa pertanyaan spesifik, maka kita akan kesulitan menentukan data dan informasi apa saja yang sebaiknya dimasukkan dalam tulisan. Dan tanpa pertanyaan spesifik pula, kita juga sulit memastikan seberapa banyak data yang kita anggap cukup untuk tulisan kita. Jadi singkatnya, pertanyaan penelitianlah yang mengarahkan kita pada kebutuhan data yang dimaksud, bukan sebaliknya. Nah, selanjutnya kita perlu bertanya, research question mana yang harusnya kita pilih dalam studi kita? Jawabannya sederhana, meski mungkin tidak mudah. Kita memerlukan research question yang signifikan. Apa pentingnya research question kita buat pembaca? Apa yang terjadi jika research question kita tidak terjawab? Baik, tapi sebelum kita bahas masalah signifikansi research question, kita bisa wrap up sebentar urutan prosesnya tadi. Untuk mudahnya, kita bisa nyatakan topik khusus research question dan signifikansi pertanyaan kita seperti ini. Pertama, topik khusus misalnya dinyatakan seperti ini. Awali dengan saya mempelajari tentang titik-titik. Pastikan ada action words atau kata yang diturunkan dari kata kerja, misalnya kontribusi, konflik, pengaruh, sebab, dampak, perkembangan, atau perbedaan. Lalu, supaya terlihat jelas kaitannya dengan topik, kita nyatakan research question dalam bentuk pertanyaan tidak langsung. Sederhana saja, kita tinggal tambahkan klausa karena saya ingin mengetahui whether or not seperti di contoh ini, atau ingin mengetahui bagaimana dan kenapa.
Klausa ini menunjukkan apa yang kita tidak ketahui atau pahami, menunjukkan alasan kita melakukan studi, yaitu untuk menjawab pertanyaan penting yang kita ajukan. Terakhir, kita nyatakan signifikansi pertanyaan, yaitu menjawab so what, dengan menunjukkan kenapa pertanyaan kita penting, tak hanya untuk kita, tapi terutama untuk pembaca. Apa dampak dari terjawabnya pertanyaan penelitian? Sekarang kita coba bahas masalah signifikansi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian bisa signifikan secara konsep, bisa signifikan juga secara praktis, atau bisa signifikan keduanya. Signifikansi research question terlihat dari signifikansi masalah atau problemnya. Research question mungkin lahir dari problem, namun tidak semua problem layak menjadi research problem, sehingga juga tak semua pertanyaan layak menjadi research question. Untuk diketahui terlebih dahulu, problem secara umum memiliki dua bagian, yaitu pertama kondisi dan kedua akibat atau konsekuensi. Untuk practical problem, sesuatu dianggap menjadi masalah saat ada kondisi yang membuat tidak nyaman atau tidak happy, dan ketidaknyamanan tersebut mengakibatkan tingkat ketidaknyamanan yang lebih besar jika tidak diatasi. Sementara itu, untuk conceptual research problem, sesuatu dianggap menjadi masalah saat ada kondisi ketidakpahaman atas sesuatu, dan ketidakpahaman tersebut berkonsekuensi pada ketidakpahaman berikutnya yang lebih besar. Mari kita lihat contoh-contoh practical problem berikut. Misalnya, ini adalah contoh kondisi yang tidak nyaman. Problem bukan, problem. Karena kalau kehujanan, konsekuensinya saya bisa sakit dan tidak bisa bekerja dengan baik. Tingkat ketidaknyamanannya jadi meningkat. Solusi praktisnya apa? Nah, mungkin ini adalah solusi praktisnya. Contoh lainnya, lapisan ozon yang menipis itu masalah karena akibatnya akan banyak orang yang meninggal karena kanker kulit. Lalu adakah solusi praktisnya? Nah, mungkin ada. Ini adalah contoh solusi praktisnya. Perhatikan practical problem selalu berupa kondisi yang tak menyenangkan, akibatnya lebih tidak mengenakan, dan solusinya berupa perbuatan. Lakukan sesuatu atau dorong orang melakukan sesuatu untuk menghilangkan sebab dari problem atau paling tidak mengurangi biaya dan problem yang muncul gara-gara problem tersebut. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh dari conceptual problem. Kita mungkin memiliki kondisi berikut. Saya tidak mengerti matematika dasar, atau penipisan lapisan ozon belum diketahui sebab-sebabnya. Lalu konsekuensi dari problem-problem di atas adalah untuk kondisi pertama, akibatnya mungkin saya tidak bisa memahami teori mikroekonomi. Untuk kondisi kedua, akibatnya mungkin adalah manusia tak menyadari perbuatannya mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Apa solusi masalah konseptual ini? Karena masalah utamanya adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman, maka solusinya adalah paham atau pahami lebih baik. Setelah memahami konseptual dan practical problem, kita sudah selangkah lebih dekat ke research question. Lihat, dari dua practical problem ini, kita bisa ajukan research question yang hendak dijawab. Untuk masalah pertama, kita bisa bertanya, apa yang harus saya lakukan agar tidak kehujanan pas pulang? Untuk masalah kedua, kita bisa pertanyakan misalnya, apa yang harus orang lakukan agar lapisan ozon tidak terus terkikis? Lalu, bisakah kita jadikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai research question kita? Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, research question itu harus signifikan. Tapi yang menilai signifikan tidaknya itu bukan kita, melainkan pembaca. Bagaimana kira-kira pandangan pembaca pada pertanyaan pertama yang kita ajukan? Pembaca mungkin akan bertanya, so what? Emang kenapa kalau saya tak tahu jawabannya? Lalu kita bilang, kalau saya kehujanan, saya bisa sakit dan tak bisa bekerja dengan baik. Ini mungkin jadi menggelikan. So what? Apa urusan pembaca dengan penulis yang sakit? Contoh ini menunjukkan bahwa pertanyaan dan masalah penelitian tidak cukup signifikan. Penulis tidak mampu menjawab pertanyaan so what dan meyakinkan pembacanya.
Jadi, signifikansi masalah yang dilihat dari perspektif sendiri atau pertanyaan yang hanya berlandaskan pada curiosity pribadi semata umumnya tak layak untuk tulisan akademik. Bolehkah kita ajukan pertanyaan studi karena semata kita anggap pertanyaannya menarik? Tidak bisa. Setiap tulisan akademik harus punya problem, dan problemnya harus signifikan. Bagaimana dengan problem kedua tentang ozon? Kita munculkan pertanyaan seperti ini. Kali ini kita bisa paparkan signifikansi problemnya. Pastinya ini bukan lagi masalah personal penulis yang diajukan. Kita bisa paparkan dalam tulisan kita fakta atau hasil studi bahwa lapisan ozon yang terus menipis berpotensi menimbulkan kanker kulit bagi manusia. Sudah bereskah research question? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita sertakan conceptual problem kita yang terkait juga dengan practical problem tadi. Langsung kita pilih conceptual problem yang kedua, karena sama-sama tentang lapisan ozon. Kita bisa mengajukan conceptual research question seperti ini. Sebelum kita bicarakan signifikansinya, apa yang bisa kita amati dari dua research problem di sini? Ternyata, practical research problem ini mengandung pertanyaan konseptual ini. Practical research question tidak dapat dijawab tanpa menjawab pertanyaan konseptual ini. Orang baru bisa melakukan upaya pencegahan penipisan ozon jika sebab-sebab penipisan lapisan ozonnya diketahui. Sekarang kita kembali ke conceptual research question. Signifikankah research question ini? Atau so what? Tanya pembaca. Kenapa harus tahu sebab-sebabnya? Seperti di kasus praktikal, maka kita bisa paparkan signifikansi problem dengan memaparkan konsekuensinya. Kita katakan, jika tak kita ketahui sebab-sebab penipisan ozon, kita tidak tahu apakah manusia berkontribusi pada penipisan lapisan ozon atau tidak. Sekarang, cukup signifikankah research question kita? Ternyata bisa jadi belum. Lagi-lagi bisa muncul pertanyaan, so what? Apa masalahnya kalau kita tidak tahu manusia merusak atau tidak? Nah, di sini kita bisa melihat sekali lagi hubungan antara konseptual dan practical. Practical significance mungkin bisa menunjukkan signifikansi konseptual research question. Maka kita bisa jelaskan bahwa jika kita tidak mengetahui penyebab penipisan ozon, maka tidak ada upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Akibatnya akan banyak orang meninggal karena kanker kulit. Seperti di awal, kita bisa tuliskan topik tulisan hingga signifikansinya dalam bentuk pernyataan-pernyataan seperti ini. Terlihat bahwa dua signifikansi muncul di sini, yaitu signifikansi konseptual dan praktikal. Sebagai wrap up pembahasan kita tentang practical dan conceptual research question, beberapa hal berikut bisa kita cermati. Pertama, secara umum, selama paparan konsekuensi alias signifikansi problem kita tak mampu meyakinkan membaca atau menjawab so what yang make sense dari mereka, maka kita perlu pertajam problem di tulisan kita. Otomatis pula, itu artinya kita harus merancang ulang research question kita. Research problem mungkin baru signifikan jika pertanyaan so what sudah tidak ada lagi. Kedua, terlihat dari kasus kita, practical problem tentang penipisan ozon ternyata malah melahirkan pertanyaan konseptual, bukan praktikal. Simply, ini karena ada yang belum kita mengerti atau ketahui. Dalam kasus kita mungkin belum mengerti sebab-sebab dari penipisan lapisan ozon. Dan tanpa pengetahuan ini, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegah lapisan ozon tidak terus menipis. Belum mengerti ini adalah wilayahnya konseptual. Sementara tak bisa melakukan adalah wilayahnya praktikal. Dan umumnya tulisan akademik seperti ini. Baik masalahnya praktikal ataupun konseptual, research question-nya adalah konseptual. Yang ketiga, conceptual question bisa memiliki conceptual significance dan berhenti di situ. Namun di sisi lain, bisa juga conceptual significance berlanjut hingga ke practical significance seperti di kasus ozon kita ini. Ini conceptual questions-nya.
Ini conceptual significance-nya dan ini practical significance-nya. Dalam tulisan akademik, ini lumrah. Biasanya practical significance dari study jadi rekomendasi yang diberikan oleh study setelah conceptual question terjawab. Terakhir, kita belum bahas ini sebenarnya, bahwa signifikan tidak signifikannya research question tergantung pula pada kebenaran dan keakuratan paparan research problem. Seorang penulis bisa saja membuat klaim adanya problem A dan problem B, namun ternyata tak ada bukti yang mendukungnya. Penulis lainnya bisa juga melontarkan research question, namun conceptual significance-nya tak terpenuhi karena ternyata research question-nya sudah ada yang menjawabnya. Ini yang harus kita hindari saat menulis tulisan akademik. Dan potensi masalah terakhir inilah yang jadi alasan kita untuk membahas topik berikutnya, literature review. Oke, demikian pembahasan mengenai research question. Pembahasan berikutnya adalah mengenai literature review dan penemuan research gap yang akan mengantarkan kita kepada research question yang signifikan secara konseptual dan atau praktikal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.